Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, saat Pak Guru bertanya kabar, kalian menjawab luar biasa, hebat. Oke, coba ya dipraktekkan ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, bagus. Oke, semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk menjalani pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini kita akan melanjutkan tentang materi pecahan. Kalau kemarin kalian sudah mempelajari tentang pengertian pecahan dan gambar-gambar pecahan, sekarang kalian akan mempelajari tentang arti dari pecahan dan juga bentuk pecahan senilai. Simak video berikut baik-baik ya. Selamat datang di kelas Pak Yogi. Oke, hari ini materinya Pak Guru akan melanjutkan materi matematika yang kemarin mengenai pecahan. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang pengertian pecahan dan juga pecahan senilai. Simak baik-baik ya. Untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita kali ini, untuk bab 1 itu ada 3 kompetensi dasar yang akan dicapai, yaitu menjelaskan pecahan senilai dengan gambar dan model konkret, menjelaskan berbagai bentuk pecahan, yang terakhir menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, hasil bagi 2, bilangan cacah maupun pecahan. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan berkonsentrasi, hanya memfokuskan pada menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model yang konkret. Oke. Nah, sebelumnya Pak Guru jelaskan dulu apa itu pengertian pecahan. Pecahan merupakan bilangan yang digunakan untuk menyatakan bagian-bagian benda jika benda dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang sama. Di sini Pak Guru mencontohkan ada satu buah semangka utuh. Nah, ini ada gambar semangka utuh. Lalu semangka tersebut dibelah, dibagi menjadi 2 yang sama besar. Maka satu potongan semangka ini itu melambangkan 1/2 dari 1/2 bagian dari semangka utuh ini tadi. Maka nilai dari potongan semangka ini adalah 1/2. Sedangkan yang ini satu potongannya lagi juga bernilai 1/2. Nah, yang selanjutnya, contoh selanjutnya, setelah ini tadi ada satu buah semangka utuh dipotong menjadi 1/2 bagian. Nah, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Maka satu potong semangka yang sudah dipotong menjadi 4 bagian tadi, satu potong ini nilainya adalah 1/4. Karena ada 4 berarti nilainya masing-masing 1/4. Ini 1/4, yang ini 1/4, yang ini juga 1/4. Nah, bilangan 1/2 dan 1/4 tadi disebut namanya pecahan. Pecahan itu cirinya terdiri dari pembilang dan penyebut. Bilangan 1/2 dinamakan pecahan karena hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang itu yang ada di atas. Nah, ini namanya pembilang. Berarti misalnya ini ada pecahan 1/2, pembilangnya yaitu angka 1. Sedangkan penyebutnya yang ada di bawah, penyebutnya angka 2. Yang selanjutnya yaitu cara membaca dan menulis pecahan. Cara membaca pecahan itu sangat mudah. Contoh, ini ada angka 1 dan 2. Nah, maka dibacanya pembilangnya dulu yang dibaca. 1/2. Ini juga sama. Pembilangnya dulu yang dibaca. 9/12. Sedangkan cara menuliskannya tinggal dibalik. 1/2 berarti 1 yang ada di depan disebutkan pertama itu sebagai pembilang. Lalu
angka yang disebutkan terakhir itu sebagai penyebut. Contohnya ini 1/2, satunya ditulis di atas, 2-nya ditulis di bawah. Nah, lanjutkan. Sekarang kita akan belajar mengenai pecahan senilai. Pecahan senilai artinya adalah pecahan yang mempunyai nilai sama. Jadi dua buah pecahan atau lebih yang nilainya sama. Perhatikan gambar berikut ini. Oke. Di sini ada sebuah lingkaran yang dibagi menjadi dua bagian sama besar. Nah, satu potong ini berarti bernilai 1/2. Gambar yang kedua, ada sebuah lingkaran dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Lalu diarsir 2 buah, diberi arsiran 2 buah bagian, berarti nilainya 2/4. Yang gambar ketiga, ada sebuah lingkaran dibagi menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah dibagi menjadi 6 bagian, ada 3 bagian yang diarsir. 1, 2, 3. Nah, berarti bernilai 3/6. Jika kalian perhatikan, bagian yang diarsir dari ketiga gambar tersebut itu besarnya sama. Coba diperhatikan, 1/2, 2/4, 3/6. Jika ini kalian potong gambar yang diarsir ini, maka besarnya jika dibandingkan besarnya sama. Maka dapat dikatakan biarpun angka yang melambangkan pecahan itu berbeda, tapi mereka memiliki nilai yang sama karena besarnya sama. Maka disebutnya adalah pecahan yang senilai. Nah, untuk cara menentukan pecahan senilai itu bagaimana? Cara pertama yaitu dengan mengalihkan bilangan dengan bilangan yang sama, baik itu pembilangnya maupun penyebutnya, semua dikalikan dengan angka yang sama. Misalkan 1/2, kita kalikan 2 semua, baik pembilang maupun penyebut. 1 kita kalikan 2, maka penyebutnya juga ikut dikalikan 2, angkanya tidak boleh beda. 2 kali 2, maka diperoleh hasilnya 2/4. Maka 1/2 dan 2/4 itu senilai. Contoh dengan kita bandingkan dengan gambar yang ketiga. 1/2 kita kalikan dengan 3. 1 kali 3, maka penyebutnya 2-nya juga ikut dikali 3. Hasilnya 3/6. Nah, berarti 1/2, 2/4, dan 3/6 itu adalah pecahan yang senilai atau yang sama, dan seterusnya. Jadi intinya dikali baik pembilang maupun penyebut dengan pecahan yang sama. Cara yang kedua itu bisa dengan kebalikannya, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita contohkan tadi 2/4, kita balik. 2/4 kita sama-sama dibagi 2, baik pembilang maupun penyebut. 2 dibagi 2, maka penyebutnya 4 juga ikut dibagi 2. 4 bagi 2, 2 bagi 2 hasilnya 1, 4 bagi 2 hasilnya 2. Berarti 2/4 dan 1/2 itu adalah pecahan yang senilai. Contoh yang lain, di sini ada 3/6. 3/6 sama-sama dibagi 3. Pembilangnya 3 dibagi 3, penyebutnya 6 juga ikut dibagi 3. 3 bagi 3 hasilnya 1, 6 bagi 3 hasilnya 2. Berarti 3/6 dengan 1/2 itu adalah pecahan yang senilai. Nah, itu cara mencari pecahan yang senilai. Cara pertama bisa dikalikan dengan angka yang baik pembilang maupun penyebut dengan bilangan yang sama. Cara yang kedua bisa dengan membagi bilangan baik pembilang maupun penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, sekarang coba kita berlatih dulu. Nanti kalian sambil menebak ya. Sambil menebak kita berlatih. Coba nanti jawaban kalian sudah benar atau belum. Kita lihat. Coba tentukan
nilai atau berapa nilai pecahan gambar berikut ini. Oke, kita berlatih dulu. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, berapa nilai pecahannya? Oke, ini ada pizza. Nah, berapa itu? Ada satu buah pizza dipotong menjadi 4 bagian. Nah, ini masih yang diarsir ada 3. Berapa nilainya? Coba ditebak. Pak Guru hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar. Nilainya 3/4. Lanjut, gambar yang kedua. Oke, itu ada satu buah pizza. Terus dipotong menjadi 8 bagian. 8 bagian ya, ingat dipotong menjadi 8 bagian. Yang masih diarsir itu ada 6. Berapakah nilainya? Coba ditebak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, benar. Nilainya adalah 6/8. Lanjut, ada pecahan yang terakhir. Ada satu buah pizza dibagi menjadi 12 bagian. Yang diarsir ada 9 pizza. Coba nilainya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, benar. Nilainya yaitu 9/12. Sekarang, kalian perhatikan dari ketiga gambar tersebut. Apakah ketiga gambar tersebut merupakan pecahan yang senilai? Coba dilihat gambarnya. Apakah dianalisis dulu? Apakah itu pecahan yang senilai atau bukan? Coba dijawab. Oke, sudah? Sudah? Baik. Ya, ketiga pecahan tersebut adalah pecahan yang senilai karena bisa dikalikan. Misalnya 3 kali 2, 4 kali 2 hasilnya 6/8. 3 kali 3 hasilnya 9. 4 kali 3 12. Maka 3/4, 6/8 dan 9/12 merupakan pecahan yang senilai. Mungkin itu materi yang ini masih ada lagi. Nah, pecahan senilai. Nah, itu tadi cara mengerjakannya ya. Pak Guru jelaskan. Nah, sama-sama dikali 2. Ada penjelasannya. Nah, lalu dikali 4. Nah, jadi begitu cara menentukan pecahan senilai. 3 kali 2, 4 kali 2 hasilnya 6/8, lalu dikali 4. Sama lagi dikali 4 juga. 24/32. Ada juga dengan cara dibagi. 24 bagi 4, maka 32-nya ikut juga dibagi 4. Hasilnya 6/8. Lalu dibagi lagi menjadi 2, dibagi 2, 6-nya bagi 2. Jangan lupa 8-nya juga ikut dibagi 2. Hasilnya 3/4. Maka 24/32, 6/8, dan 3/4 adalah pecahan yang senilai. Nah, ini misalnya ada soal seperti ini. Ini ada 3/4. Ini adalah n/12. Berapakah nilai n-nya? Maka cara mencarinya yaitu dengan cara yang ada bilangannya ini kalian. Nah, ini sama penyebutnya. Ada angka 4, ada angka 12. Kalian cari tahu dulu. 4 jadi 12 itu dikali berapa? Oh, 4 bisa jadi 12 itu karena dikali 3. Maka untuk mencari n-nya, pembilangnya ini, angka 3-nya ini juga ikut dikalikan 3. Nah, n-nya ini, 3-nya ini ikut dikalikan 3. Maka nanti n-nya ketemu berapa? 3 kali 3. Benar, n-nya ketemu 9. Nah, itu tadi sedikit materi dari Pak Guru tentang pecahan senilai dan juga pengertian pecahan. Semoga mudah dipahami oleh anak-anak semuanya. Jika masih ada yang belum paham, bisa bertanya ke Pak Yogi. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi materi yang Pak Guru sampaikan. Anak-anak sudah paham atau belum? Oke,
Seandainya anak-anak belum paham, nanti bisa bertanya kepada Pak Yogi lewat WA ataupun juga lewat SMS ya. Semoga anak-anak tetap semangat belajar hari ini dan materi yang Pak Guru sampaikan bisa dipahami dengan baik. Untuk selanjutnya silahkan untuk mengerjakan tugas yang sudah Pak Guru tentukan tadi. Selamat belajar anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.